Satu minggu terakhir ramai sekali orang bicara tentang kesucian. Kitab suci, tempat suci, manusia suci, bahkan hewan suci. Mari kita bahas apa itu kesucian. Saya akan mulai dari manusia dulu ya. Jadi manusia diciptakan paling terakhir. Jadi alam semesta ini dulu diciptakan dengan segala isinya, baru manusia. Dengan segala isinya termasuk makhluk kasat mata ya, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Menjelma menjadi manusia adalah paling utama. Jelas ada dalam Shruti dan Smriti seperti Sarasa Muscaya. Lihat aja sloka 4 atau 6 kalau nggak salah ya. Untuk itulah manusia menjadi raja atas bumi ini. Menjadi kuasa atas bumi ini, mengatur segalanya. Jadi tidak mungkin tumbuhan, kemudian binatang untuk mengatur kita. Bicara kesucian, tidak ada manusia suci di bumi ini. Yang ada adalah manusia yang meminta-minta, yang memohon-mohon terus pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang ada ya. Kemudian manusia yang menggunakan akalnya dan manusia yang tidak menggunakan akalnya atau kebodohan, avidya. Itu ya. Itu yang jelas ya, mesti dipahami oleh semeton sami. Kenapa manusia paling utama? Karena memiliki triple mana, sabda bayu idep. Sementara binatang hanya 2, tumbuhan hanya 1. Jadi tidak mungkin binatang, hewan, dan tumbuhan lebih suci dari manusia. Yang ada di bumi ini, di dunia adalah yang disucikan. Tempat disucikan, kitab disucikan, manusia disucikan, hewan disucikan. Hari ini di Bali dipenuhi dengan tafsir-tafsir Hindustan. Tafsir-tafsir Hindustan ini adalah tafsir-tafsir tradisi tanah India berdasar atas Shruti dan Smriti. Jadi tidak sesuai dengan tafsir-tafsir daripada Gama Bali. Di Bali ada berbagai macam jenis budayanya, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari segan hingga yang taur. Dan semuanya sesuai dengan Shruti dan Smriti yang murni. Apapun ritual di Bali, pancayanya sesuai dengan Shruti dan Smriti. Apabila diperbolehkan oleh Shruti dan Smriti, bagaimana mungkin tafsir-tafsir Hindustan yang dibawa oleh semeton kita sendiri yang mau dipaksakan di Bali mengatakan tidak boleh dalam bentuk apapun untuk membunuh sapi, baik dengan upacara, baik dimakan dan sebagainya dan sebagainya. Apa rujukan mereka ini? Bahkan himbuskan terus yajnya satwika, ya, tidak mengorbankan binatang. Kemudian dulu saya pernah baca dari forum advokasi Hindu Dharma kalau nggak salah ya, yang logonya seperti salah satu kuil ya, temple di India itu, pimpinan Dr. Sayogo mengeluarkan maklumat kepada para pejabat untuk tidak menyumbangkan sapi saat Idul Adha. Kemudian tidak membunuh sapi untuk dimakan. Kemudian tidak membunuh sapi untuk upacara. Untuk apapun tidak boleh karena binatang suci. Dalam maklumat itu disebutkan ahimsa paramo dharma. Artinya tidak menyakiti adalah dharma yang paling utama. Memang benar, tidak menyakiti adalah dharma yang paling utama. Tapi jangan salah, menyakiti atau membunuh juga dharma utama untuk kepentingan kebenaran, untuk membela kebajikan, membela dharma itu sendiri. Jadi dia kutip hanya ahimsa paramo dharma. Dalam Yajurveda ada sambungannya, ahimsa paramo dharma, dharma hinsa tatvaivaca. Ya, itu. Inilah salah satu tafsir Hindustan yang sudah masuk ke Gama Bali, bahkan ke ritual Gama Bali. Ini yang kami lawan. Makanya kami dari Warih Mulketo sebagai pewaris ajaran Gama Bali yang membela Bali dengan segala agamanya akan menangkal terus tafsir Hindustan mereka. Karena mereka berusaha untuk memaksakan tafsir-tafsir luar, tafsir-tafsir tanah India dibawa ke tanah Bali. Yang tentu tidak cocok. Silakan saja di tanah di luar Bali. Tapi jangan coba-coba memaksakan tafsir Hindustan di tanah Bali. Karena pancayatnya di Bali telah memiliki ageman antata titinya sesuai dengan tanah Bali. Jadi jelas semuanya apapun yang di Bali ini sesuai dengan Shruti dan Smriti yang murni. Jadi tafsir Gama Bali jauh lebih tepat dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain atas Shruti dan Smriti. Jangan karena merasa bahwa Weda dari India, maka segalanya yang dari India itu benar. Ya, hati-hati. Kemudian dalam perjalanan hidup seorang manusia ya,
itu ada istilah catur asrama. Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, Bhiksuka. Kan begitu, ya. Jadi setiap tahap ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, kegiatan yang berbeda. Begitu juga makanan juga yang berbeda-beda, ya. Tidak bisa syarat kondisi Brahmana dibawa untuk Brahmacari. Lucu. Dari Grihastha ke Bhiksuka, tidak mungkin. Itulah jenjang daripada kehidupan yang sebenarnya adalah satu kesatuan tubuh dalam kita. Ciri Gama Bali adalah satu kesatuan dia, ya. Nah, ketika memasuki masa Bhiksuka, maka sudah barang tentu sudah berumur, juga barang tentu juga harus memilih makanan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Shruti. Makanya wiku-wiku kita, pandita-pandita kita saat masuk menjadi pendeta, mereka hanya makan sucian, yaitu bebek, ya, sapi tidak boleh, babi tidak boleh, apa tidak boleh. Nah, itu kondisi mereka, harus itu, ya. Jangan disamakan, jangan dicampur aduk. Anak kecil sekarang nggak dikasih makan daging, padahal daging berprotein tinggi, gizi tinggi. Bagaimana besarnya nanti? Sama dengan anak kecil disuruh baca Upanishad misalkan, baca Gita. Yang mana cocok? Kan kitab-kitab mereka nih, kaum Hindu universal atau sampradaya ini kan kitab utamanya kan Bhagavad Gita, ya. Jadi baru umur SMA baca Bhagavad Gita. Ya nggak cocok. Gita itu tentang Brahma Widya dan cara terhubung dengan Tuhan Yoga Sastra. Itu cocoknya kepada orang-orang yang sudah melampaui Grihastha. Inilah kekacauan terjadi, tafsir-tafsir Hindustan masuk ke Gama Bali. Lalu mencoba untuk memaksakan dengan menghembuskan Yajnya Satwika, kemudian mengeluarkan maklumat seperti Forum Komunikasi Advokasi Hindu, pimpinan Dr. Sayoga itu. Kesimpulannya adalah tidak ada yang suci di dunia ini, kecuali disucikan. Ciao.